Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang cara atau membuat tugas akhir saya ini. Semoga teman-teman bisa ini menjadi pedomannya ya. Yang pertama, awalnya kita buat dulu cover tugasnya. Di sini kenapa kita buat ini? Karena sebelum membuat tugas akhir atau menetapkan soal-soalnya, kita harus pikirkan apa nama perusahaannya, kapan berdirinya, jumlah karyawannya, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Di sini contohnya deskripsi umum perusahaan, nama perusahaannya UD Saskia, tanggal berdirinya pada 1 Januari 2023, jumlah karyawannya cuma 1, jenis perusahaannya adalah perusahaan dagang, jenis barangnya ada tas dan hijab atau sling bag atau hijab pasmina. Emailnya yang sudah tertulis di bawah, alamatnya sesuai alamat kita ya teman-teman. Selanjutnya riwayat perusahaan. Di sini perusahaan UD Saskia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang koleksi tas dan hijab dan termasuk dalam jenis perusahaan dagang. Kebijakan perusahaannya ada general, purchase, cash payment journal, sales, cash receipt journal, dan inventory. General, di general tuh ada 1. Transaksi menggunakan mata uang rupiah. 2. Penutupan di akhir bulan. Yang ketiga, jurnal khusus dan jurnal umum dalam mencatat transaksi. Yang kedua, purchase. Setiap pembelian dikenakan PPN 11%. Yang kedua, retur pembelian di perhitungan mengurangi nilai utang. Yang ketiga, terminnya 1/10 N/30. Yang keempat, pembelian dilakukan dengan FOB shipping point. FOB shipping point itu beban angkut yang dibebankan kepada si pembeli. Yang kelima, potongan pembelian diambil dari harga beli. Selanjutnya ada cash payment journal. 1. Untuk membayar utang menggunakan cash in bank. 2. Untuk pembayaran di bawah 1 juta menggunakan petty cash. 3. Untuk pembayaran di atas 1 juta menggunakan cash in bank. 4. Kas kecil dicatat menggunakan metode fluktuasi. 5. Kas kecil diisi 1 kali 1 bulan. Sales, setiap penjualan dikenakan PPN 11% dari harga jual. Yang kedua, retur penjualan mengurangi piutang. Yang ketiga, termin 1/10 N/30. Yang keempat, potongan penjualan diambil dari harga jual. Selanjutnya ada cash receipt journal, yaitu penerimaan kas dilakukan secara tunai. Selanjutnya inventory, yaitu pencatatan menggunakan metode FIFO atau MPKP. Selanjutnya kita akan membuat daftar customer dan daftar supplier. Kita membuat kode, nama, NPWP, alamat, dan termin per perusahaan atau per customer dan suppliernya. Selanjutnya kita akan membuat saldo awal piutang dagang, saldo utang dagang, dan merchandise inventory awal. Di sini kita membuat saldonya, berapa harga jual, harga PPN, dan harga setelah PPN. Begitu juga dengan utang dagang. Sedangkan di merchandise inventory awal, itemnya tuh kita pisahkan antara sling bag dan pasmina hijab. Kan di dalam tugas akhir ini ada 2 barang yang kita jual. Yang pertama sling bag, yang kedua
pasmina hijab. Dan merchandise inventory awalnya sling bag kuantitasnya 200, harga per unit 150.000, total harganya 30 juta. Sedangkan pasmina hijab kuantitasnya 100, harga per unit 60.000, total harganya 6 juta. Lanjut balance atau neraca awalnya. Di sini kita perlu tahu kita tuh menutup buku akhir tahun atau di akhir bulan. Sedangkan di yang saya buat ini penutupan bukunya akhir bulan. Jika penutupan bukunya akhir bulan, maka akunnya yang muncul 1, 2, dan 3. Seperti yang di sini, ada aset, liability, dan equity. Di neraca awal ini akan berpengaruh kepada buku besar. Sebaiknya sebelum kita membuat buku besar, kita posting dulu yang ada di neraca awal ini ke buku besar, meminimalisir kesalahan atau kelupaan dalam memposting ke dalam buku besar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam transaksi atau dokumen tugas akhir ini. Saya akan membuat 25 dokumen transaksi dan saya buat dalam siklus akuntansi. Di dokumen 1 terdapat voucher kas kecil, di mana voucher kas kecil ini untuk pengeluaran di bawah 1 juta. Kan perusahaan sudah menetapkan di kebijakan akuntansi sebelumnya, jika pengeluaran di bawah 1 juta, maka kita menggunakan petty cash pada tanggal 1 Desember 2023. Di dokumen 1 ini kita membeli perlengkapan secara tunai sebesar 700.000. Kan 700.000 menggunakan petty cash. Jadi jurnalnya perlengkapan di debit, petty cash di kredit, nominalnya 700.000 rupiah. Dan masuk ke dalam petty cash jurnal. Selanjutnya di dokumen 2 pada tanggal 2 Desember 2023 dengan syarat 1/10 N/30. Dokumennya yaitu faktur. Kita kan nggak tahu itu faktur pembelian ataupun faktur penjualan. Kita bisa tahu melalui jika nama perusahaan kita di atas, maka itu faktur penjualan. Jika nama perusahaan kita di bawah, maka itu faktur pembelian. Di sini dibeli perlengkapan kepada UD Makmur, nama barangnya sling bag, jumlahnya 80 unit, harganya 150.000, totalnya 12 juta kita kalikan. Terus dikenakan PPN 11%. Hasilnya tadi kita kalikan dengan PPN 11% ditambah dengan beban angkutnya 50.000. Jadi totalnya subtotal pembelian ditambah dengan PPN ditambah beban angkut, jadi hasilnya 13.370.000 rupiah. Dengan jurnal merchandise inventory 12.050.000, fed in di debit 1.320.000 dan account payable di kredit 13.370.000 rupiah. Dan masuk ke dalam purchase journal. Oke, next kita lanjut ke dokumen 3. Nota kredit pada tanggal 4 Desember 2023. Diterima nota kredit dari UD Makmur atas pembelian barang dagang tanggal 2 Desember. Nama barangnya sling bag 5 unit, harga masing-masingnya 150.000, PPN 82.500 dan totalnya 832.500.
Jurnalnya adalah account payable di debit 832.500, merchandise inventory di kredit 750.000, fed in di kredit 82.500, dan jurnal ini masuk ke dalam jurnal umum. Next, dokumen 4 yaitu faktur. Di sini nama perusahaannya di atas perusahaan kita. Jadi itu faktur penjualan yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2023, syarat 1/10 N/30. Jika pakai syarat itu, maka pembelian atau penjualannya dibayar secara kredit. Nama barangnya sling bag, jumlahnya 70 unit, harga masing-masing sling bagnya 170.000, totalnya 11.900.000 dikali dengan 11%, PPN-nya 1.309.000, dan kita tambahkan total jual dengan PPN, jadi hasilnya 13.209.000 rupiah. Jurnalnya adalah account receivable di debit 13.209.000 rupiah, salesnya di kredit 11.900.000, fed out di kredit 1.309.000, dan masuk ke sales journal. Next, dokumen 5 yaitu nota debit. Dikirim nota debit atas penjualan yang tidak sesuai pesanan penjualan tanggal 5 di atas. Nota debit ini terjadi pada tanggal 6 Desember 2023 oleh UD bersama. Nama barangnya sling bag, jumlah yang direturnya 2 unit, harga masing-masingnya 170.000, PPN 11% dari harga jual, dan PPN-nya ditambah dengan harga jual, dapat hasilnya 377.400. Sales retur di debit 340.000, fed out 37.400, account receivable di kredit 377.400, dan masuk ke dalam jurnal umum. Selanjutnya dokumen 6 yaitu nota kontan. UD Sejati kepada UD Saskia pada tanggal 6 Desember 2023. Nama barang pasmina hijab 25 unit, harganya 60.000, jumlahnya 1.500.000, PPN-nya 165.000, ditambah dengan beban angkut 50.000, ditambah dengan semuanya, totalnya 1.715.000 rupiah. Maksud dari nota kontan ini, segala pembelian atau penjualan dengan menggunakan cash in bank secara tunai, maka menggunakan dokumen nota kontan. Di sini kita membeli barang dagang secara tunai, jadi dipakai nota kontan. Dan jurnalnya adalah merchandise inventory di debit 1.550.000, fed in di debit 165.000, dan cashnya di kredit 1.715.000 rupiah. Masuk ke dalam cash payment journal. Selanjutnya dokumen 7 yaitu bukti kas masuk pada tanggal 7 Desember 2023, diterima dari UD bersama, uang sebanyak 12.716.000 rupiah, dengan keterangannya pelunasan piutang. Dan jurnalnya adalah cash di debit 12.716.000, sales diskon di debit 115.600,
dan di kreditnya account receivable. Kenapa ada sales diskon? Karena syaratnya kan tadi 1/10 N/30, artinya pembayaran 10 hari ke depan. Jika termasuk ke dalam hari itu, maka mendapatkan potongan 1%. Jika tidak masuk 10 hari tersebut, maka tidak memiliki atau tidak mendapatkan potongan diskon. Dan masuk kepada cash receipt journal. Next, dokumen 8, yaitu bukti kas keluar pada tanggal 9 Desember 2023. UD Saskia dibayar kepada UD Makmur uang sejumlah 12.425.000 untuk pembayaran utang. Jurnalnya adalah account payable di debit 12.537.500, cashnya di kredit 12.425.000, dan merchandise inventory-nya di kredit 112.500. Ini juga termasuk dalam potongan dan masuk ke dalam cash payment journal. Selanjutnya dokumen 9, yaitu nota kontan. UD Saskia dijual kepada UD Pelangi, berarti ini penjualan tunai. Pada tanggal 10 Desember 2023, nama barangnya pasmina hijab 20 unit, harganya Rp70.000, jumlahnya 1.400.000 kali 11%, dapat hasilnya 154.000 dan dijumlahkan totalnya Rp1.554.000. Dan jurnalnya cash di debit 1.554.000 dan sales di kredit 1.400.000, fade out di kredit 154.000. Dan masuk ke dalam cash receipt journal. Next, dokumen 15, yaitu voucher kas kecil pada tanggal 18 Desember 2023, dibayar kepada toko cahaya uang sebanyak 400.000. Keterangannya yaitu electricity expense. Kita membayar beban listrik menggunakan petty cash. Electricity expense di debit, petty cash di kredit. Dan masuk ke dalam jurnal petty cash. Selanjutnya dokumen 19, yaitu bukti kas masuk pada tanggal 24 Desember 2023, diterima dari UD Samudra uang sebanyak 15 juta. Keterangannya penjualan kendaraan tunai. Dan masuk ke dalam cash receipt journal, yaitu cash in bank di debit 17 juta, akumulasi depresi vehicle di debit 2 juta, gain loss vehicle di debit 1 juta, vehicle di kredit 20 juta. Selanjutnya dokumen 20, yaitu bukti kas keluar pada tanggal 25 Desember 2023, dibayar kepada kas kecil uang sejumlah 1.310.000. Keterangannya yaitu pengisian dana kas kecil. Petty cash di perusahaan ini menggunakan metode fluktuasi, yaitu berapa yang terpakai segitu juga yang diganti. Jurnalnya adalah petty cash di debit Rp1.310.000 dan cash in bank di kredit Rp1.310.000 dan masuk ke dalam cash payment journal. Selanjutnya dokumen 24, yaitu bukti memorial pada tanggal 30 Desember 2023.
Ude Saskia mengambil uang sebanyak 3 juta untuk keperluan pribadinya. Jurnalnya yaitu drawing di debit 3 juta dan cash di kredit 3 juta. Jurnalnya yaitu cash payment journal. Ini metode FIFO inventory card slingback. Balance-nya 200 dan harganya 150.000, jumlahnya 30 juta. Jadi ditambah dengan tanggal 2 kita melakukan pembelian. Jadi balance-nya bertambah 200, tuh di bawahnya 80.000. Yang tanggal 2 merchandise inventory itu kita tambahkan dengan beban angkut, baru dibagi dengan unit, baru dapat hasilnya price. Selanjutnya di tanggal 4 terdapat retur pembelian. Jadi harga di balance, harga yang 80, kenapa tidak 200? Karena tanggal 4 itu meretur pembelian dari tanggal 2, bukan yang dari balance. Jadi kita kurangkan 80 kurang 5, jadi 75. Harganya sama dengan yang di atas, harga balance-nya. Terus di tanggal 5 melakukan penjualan, jadi 200 dikurang 70 sama dengan 130. Kenapa 200 tuh yang kita kurangkan? Karena kita menggunakan metode FIFO. Metode FIFO itu mengurangkan dari atas. Penjualannya hampir sama caranya dengan yang pembelian. Tapi kalau yang penjualan, jika terdapat retur maka ditambahkan dengan balance-nya. Selanjutnya pada tanggal 9 ada membayar utang, jadi mendapatkan diskon. Jadi harga yang 75.000 itu kan harganya 11.296.875, dikurang dengan 112.500, jadi dapat hasilnya 11.184.375 dibagi dengan 75, dapatlah hasilnya 149.125. Di tanggal terakhir, misalkan yang di balance tanggal terakhirnya kan 20, jadi kita tambahkan aja yang di 20-nya tuh semuanya yang in dan out-nya. Caranya sama dengan slingback FIFO. Selanjutnya kita masuk kepada jurnal khusus. Yang pertama, purchase journal month of Desember 2023. Di sini yang masuk semua pembelian secara kredit. Untuk melihat balance jurnal khususnya, kita lihat di recapitulation apakah jurnal khusus kita tuh sudah balance atau tidak. Dan isi di referensi purchase journal itu adalah checklist. Karena checklist itu berpengaruh kepada buku besar pembantu utang atau piutang. Selanjutnya yang kedua, sales journal month of December 2023. Di sini yang termasuk ke dalam sales journal itu semua penjualan barang dagang secara kredit. Cost of goods sold sama merchandise inventory itu angkanya atau berasal dari kartu persediaan yang metode FIFO, slingback dan pasmina hijab tadi. Jadi kan kita dapat dari situ tadi, kita pindahkan ke dalam jurnal. Yang ketiga, cash receipt journal. Di sini terdapat kolom miscellaneous, yaitu kolom yang tidak sering terjadi.
jadi dimasukkan ke kolom miscellaneous. Yang termasuk kepada jurnal cash receipt journal adalah semua penerimaan uang masuk seperti penerimaan piutang, penjualan tunai, dan lain-lain. Selanjutnya, cash payment journal yaitu kas yang keluar. Caranya sama jurnal yang sebelumnya. Merchandise, account payable, fed-in, cash, equipment, pengisian peti cash, drawing, salary expense. Tinggal masukkan nominalnya saja. Yang termasuk jurnal payment yaitu membayar beban menggunakan cash in bank atau membayar utang, pengisian dana kas kecil, drawing, dan isi ref di miscellaneous itu adalah nomor akun jika telah diposting ke buku besar. Selanjutnya, peti cash journal month of Desember 2023 memakai metode fluktuasi. Metode fluktuasi adalah metode yang berapa yang terpakai segitu pula yang diisi kembali. Contohnya di sini yang terpakai Rp1.310.000 dan kita isi kembali tetap Rp1.310.000. Peti cash journal isinya yang berpengaruh atau yang memakai peti cash saja yang di bawah 1 juta. Next, general journal month of Desember 2023. Di sini isinya yang retur saja, yang retur pembelian, retur penjualan. Dan isi refnya adalah nomor akun jika telah diposting ke dalam buku besar. Buku besar pembantu piutang month of Desember 2023. Ada 2 toko piutang, ada toko UD Bersama dan UD Pelangi. Buku besar pembantu piutang ini bersumber dari jurnal khusus. Kita masukkan balance-nya terlebih dahulu, baru masukkan jurnal yang berpengaruh ke buku besar pembantu piutang yang ada berpengaruh ke toko UD Bersama dan UD Pelangi. Jika balance, isi refnya checklist dan selebihnya isinya bukti transaksi. Hasil tambahan dari buku besar pembantu piutang harus sama hasilnya dengan account receivable di buku besar month of Desember 2023. Di buku besar pembantu utang ada 2 toko juga, yaitu UD Makmur dan UD Sejati. Caranya sama dengan buku besar pembantu piutang. Bedanya yang satu piutang, yang satunya utang. Hasil dari tambahan buku besar pembantu utang harus sama hasilnya dengan hasil akhir buku besar utang.